Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila arwahi walidina wa walidikum wa ma'alimina wa ma'alimikum wa syayikhina wa syayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin amatan kafah wa khususan wali Murabbi rohana Kiai Muhammad Basani alimul Allah wa zawjati wa auladihi wa jami'i masyayikhi fil Qur'an wa fi ulumuddin al-mutasawwif sallallahu alaihi wa jami'a sal kutub amdur sabi ma'adid rasadil qarimat nasab minhu wa sahibul kab al-mazrud fi hadzal majlis sahibu ar-risalatil jami'ah al-allama Sayyid Ahmad bin Zain bin Ali al-Habsyi wa jami'i muassisi hadzal masjid wa man lahu dawrun fi salahi wa tatawwur hadzal masjid wa usri wa furahim wa dhabil huquqi alaina wa alim ajma'in innallaha yaghfir marhamuhum wa yu'idul jannah wa yu'idu alaina barakatihi wa anwari wa nafahatihi wa ulumihi wa asrar fid dunya wa dunya wal akhirah wa inna Allah ya'funa bima 'allamana wa yu'allimuna alladhi yaf'aluna wa yarzuquna al-'ilma wal 'amala wal ikhlas wa yarzuquna bi nabiyyin wa hablul mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin wa yaftah qulubana futahal 'arifin wa yakhtimu lana bil husna bi khairin wa ridwan wa 'afiyah wa 'ala kulli niyatin salihah wa man awahu salafu salih min salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wasallam kiramil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, para asatidz, Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Muttaqin, adik-adik sedaya ingkang minulya, alhamdulillah monggo sareng-sareng melanjutkan membaca kitab Ar-Risalatul Jami'ah ingkang napa di dua pertemuan selanjutnya setelah muqaddimah kemudian muallif pengarang menjelaskan fadilah keutamaan dari mencari ilmu yang merupakan kewajiban orang mencari ilmu dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian beliau menerangkan rukun Islam yang 5 dengan menekankan semua rukun tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan tasdik. Tasdik maknanya dengan keyakinan penuh. Kemudian di pertemuan kemarin kita membahas tentang dasar iman, pokoknya iman, yaitu meyakini bahwa Allah itu ada. Allah Ta'ala Esa, tidak ada sekutunya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah menciptakan semua langit dan bumi. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah menciptakan ketaatan dan kemaksiatan, menciptakan sehat dan sakit, dan menciptakan seluruh semesta seisinya. Allah yang menciptakan makhluk, menciptakan perbuatan-perbuatan mereka, menetapkan rizki-rizki dan ajal mereka. Rezeki dan ajal itu tidak bertambah dan tidak berkurang dari yang sudah ditetapkan oleh Allah. Termasuk pokok iman meyakini, mengiktikadi bahwa tidak terjadi suatu peristiwa kecuali dengan qadha dan qadar, dengan ketetapan dan ketentuan serta iradah kehendaknya Allah Ta'ala. Termasuk pokok keimanan yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin, bahwa Allah Ta'ala itu maha hidup, maha mengetahui, maha berkehendak, maha kuasa, maha berfirman, maha mendengar, maha melihat. Allah mengetahui pengkhianatan mata, Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati, Allah mengetahui rahasia bahkan yang lebih tersembunyi daripada yang rahasia. Allah menciptakan segala sesuatu dan Ia Maha Esa lagi Maha memaksa dengan kebijaksanaannya. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Diterangkan di sini wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan, mengutus tuan kita Nabi Muhammad
Siapa Nabi Muhammad? Abdahu wa rasulahu. Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk, lihidayatihim, untuk memberi petunjuk mereka, walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim, untuk menyempurnakan kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Jadi ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad hakikatnya demi kebahagiaan dunia akhirat kita. Wa ayyadahu bil mu'jizati zahirat. Allah menguatkan Nabi Muhammad dengan banyak mukjizat yang menerangkan kenabian dan kerasulan beliau. Wa annahu alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam shadiqun, benar. Ini harus kita yakini ya, tidak boleh ada keraguan sama sekali. Nabi Muhammad itu benar fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala, pada seluruh apa yang beliau kabarkan dari Allah Ta'ala. Di antaranya yang dikabarkan oleh Nabi yang bakal kita alami semua, minas sirati, berupa adanya as-sirat, jembatan, yang siapa yang lolos dari jembatan ini maka dia akan masuk ke surganya Allah. Dan siapa yang tergelincir tidak bisa melewati as-sirat ini maka tergelincir ke neraka, na'udzubillah. Wal mizan, adanya saat dimana seluruh amal perbuatan kita di dunia akan ditimbang oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan sekecil biji sawi kebaikan, dia akan melihatnya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan sekecil apapun perbuatan buruk maka dia akan melihatnya, akan ditimbang, semuanya akan diperhitungkan. Faman thaqulat mawazinuhu, orang-orang yang berat timbangan amal kebajikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai, yaitu di dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebajikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa neraka hawiyah itu? Naurun hamiyah, api yang membakar, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan termasuk hamba-hamba Allah yang banyak amal kebajikannya. Berikutnya termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah dan itu terjadi nanti di alam akhirat adalah wal haud, adanya telaga haud, wa ghairi dzalik, dan selain itu min umuril akhirah, berupa perkara-perkara akhirat. Wal barzakh, barzakh ini adalah alam setelah alam atau kehidupan yang kita alami di dunia, ada namanya alam barzakh. Apa yang ada di alam barzakh? Min su'alil malakain, berupa adanya pertanyaan dua malaikat, malaikat mungkar dan nakir. Wa adzabil qabri wa na'imihi, adanya siksa kubur dan kenikmatan kubur. Wa anal Qur'an, berikutnya termasuk pokok keimanan, artinya iman kita tidak utuh karena pokoknya saja, pangkalnya saja belum terpenuhi tanpa meyakini hal-hal berikutnya. Wa annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an, wa jami'a kutubillahil munazzalah, dan seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan. Yang wajib kita ketahui, selain Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita, ada Injil diturunkan kepada Nabi Isa, ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kita harus yakin bahwa kitab-kitab itu ada dan benar di zamannya. Sekarang semuanya sudah dirangkum oleh Al-Quran. Semuanya itu hak, adalah benar. Termasuk pokok iman berikutnya, wal malaikata, harus meyakini bahwa para malaikat itu adalah hak. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi malaikat ini adalah makhluk yang jasadnya tidak seperti kita. Kalau kita tercipta dari unsur tanah, Nabi Adam, kemudian kita dari ayah ibu kita, malaikat ini adalah nuraniyah. Nuraniyah maknanya berbangsa cahaya. Jadi
tidak memiliki fisik seperti kita. Tapi para malaikat itu walaupun tercipta dari cahaya, diberi keistimewaan oleh Allah atasyakkul. Tasyakkul itu berubah-ubah sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Allah. Seperti dikisahkan bahwa malaikat Jibril itu pernah datang kepada Rasulullah menyerupai seorang sahabat yang namanya Dihyatul Kalb. Nama sahabat Dihyatul Kalb ini sahabat yang terkenal dengan ketampanannya. Malaikat Jibril pernah datang menyerupai sahabat Dihyatul Kalb ini. Ini malaikat itu. Malaikat ini hak. Kemudian termasuk pokok keimanan wal jannata haq. Kita harus meyakini bahwa surga itu benar adanya. Wan naru haq, meyakini pula bahwa neraka itu juga hak, ada, bukan dongeng. Karena ada orang-orang yang mengatakan, bukan orang Islam tentunya, tidak mau mengkonsep bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan. Mereka tidak mengenal itu. Kalau tidak mengenal itu berarti tidak mengenal konsep surga dan neraka. Kita kaum muslimin di antara pokok keimanan kita harus meyakini bahwa surga neraka itu adalah hak benar. Wa jami'a ma jaa'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad hakun, adalah benar. Contoh yang memang tidak bisa masuk kepada nalar pikiran kita karena kita ini memang lemah. Peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa. Bagaimana Nabi bukan mimpi, bukan membayangkan, ya, bukan tidak sadar tiba-tiba memikirkan perjalanan, tidak. Beliau Isra Mi'raj menurut pendapat yang terkuat ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Jadi seperti kita ini bepergian kemana, Rasulullah berisra Mi'raj itu jasadnya. Bagaimana bisa pergi, ya, pada malam hari dari dari Al-Masjidil Haram di dalam beliau kepada menuju ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina yang jaraknya 700 sekian kilometer. Padahal zaman dulu belum ada teknologi pesawat. Ada pesawat pun itu lebih dari 1 jam untuk ke bandaranya, untuk naik turunnya itu lebih dari 1 jam, ya. Ini sudah mengherankan bagaimana beliau bisa pergi semalam. Kemudian bagaimana beliau dari Al-Masjidil Aqsa itu kemudian naik ke As-Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini bahkan mungkin sampai zaman sekarang teknologinya NASA, ya, yang paling canggih untuk mengetahui luasnya alam semesta ini mungkin belum sampai sepersekiannya mencapai tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad sudah pernah ke sana, ruhan wa jasadan. Kita harus membenarkan, tidak boleh meragukan. Loh kok bisa? Iya, karena Allah yang menciptakan semua ini kalau sudah berkehendak, maka sesuatu yang kalau menurut pandangan kita itu kan ya tidak mungkin kan, untuk ke sana itu kan butuh waktu, butuh begini, itu kan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab dan akibat, kalau sudah berkehendak ya mungkin saja. Seluruh perjalanan Isra dan Mi'raj itu dilakukan oleh Nabi Muhammad, ya, dari tempat beliau duduk sampai beliau kembali, tempat duduk yang di tempat ini masih hangat. Jadi mungkin bukan hitungan menit lagi, hitungan detik. Loh kok bisa? Ya bisa, karena bukan kita yang melakukan, tapi Allah yang maha segalanya. Itu harus kita yakini bahwa itu adalah hak, adalah benar. Ini termasuk pokok keimanan. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bagian pertama dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Selanjutnya kita masuk pada fikih, ya, jadi kitab ini juga isinya adalah fikih yang masing-masing dari kita yang kecil-kecil ini juga sudah harus mulai tahu, ya. Mulai dari furudul wudu. Kita baca saja, ya. Furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu ada 6. Fardu ini dalam beberapa kitab disebut dengan arkan atau ruknun, ya. Rukun itu maknanya sesuatu yang harus dilakukan di dalam. Jadi kalau arkanul wudu, furudul wudu berarti hal-hal yang harus dilakukan di dalam wudu. Kalau satu saja tidak dilakukan, maka belum bisa disebut wudu. Ini makna dari arkan.
Apa saja rukun-rukunnya wudu? Al awwalu an-niyah. Yang pertama dari rukunnya wudu adalah niat. Tidak bisa adik-adik ini misalkan hanya raup ya, tapi tidak ada niat di hatinya, tidak menyatakan, menyengaja bahwa saya melakukan wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Atau niat yang paling gampang, saya niat wudu, itu sudah sah. Hatinya tidak membatin itu sama sekali, maka yang dilakukan mulai membasuh wajah, tangan itu belum dianggap sebagai wudu. Ini penting ya. Dan niat ini masuk kepada semua ibadah. Makanya dikatakan innamal a'malu bin niat. Amal-amal, perbuatan-perbuatan itu dianggap, dihitung ya untuk perbuatan-perbuatan ibadah yang wajib itu baru sah kalau ada niatnya. Kalau untuk perbuatan-perbuatan yang bukan wajib, yang kebiasaan, niat ini menentukan dia bisa mendapat pahala atau tidak ya. Orang berangkat bekerja, kalau ketika berangkat itu hanya sekedar melakukan rutinitas ya, lupa tidak niat, maka dia ya dalam melakukan itu mungkin dapat uang ya tidak dapat apa-apa. Tapi yang berangkat dari rumah, sejak keluar dari rumah dia berdoa, kemudian niat saya mulai keluar ini niat cari ma'isyah yang merupakan kewajiban saya sebagai kepala keluarga. Maka sejak dia keluar kemudian melakukan pekerjaannya itu dihitung ibadah. Ini hebatnya niat. Dan orang itu semakin alim, semakin mau ngaji, akan semakin bisa tahu niat-niat yang baik, akan semakin bisa meniatkan perbuatannya sehingga menjadikan nilai ibadah. Kembali ke sini, wudu itu harus berniat. Niat minimalnya adalah saya niat wudu, itu sudah cukup ya. Otomatis dia harus ngerti wudu itu bagaimana. Nah, ini pentingnya ngaji ini ya. Kemudian yang kedua, ats-tsani, yang kedua rukunnya wudu, hal yang harus dilakukan dalam wudu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah, bukan mengusap ya. Membasuh itu berarti harus ada air yang mengalir, walaupun tidak harus mengalir sederas keran itu ya. Ada tetesan sudah jatuh gini itu sudah dianggap mengalir. Tapi kalau hanya sekedar membasahi tangan kemudian dibeginikan, itu belum membasuh, itu mengusap. Untuk wajah ini harus diusap, harus dibasuh ya. Wahadduhu, nah ini penting ini, batasnya wajah min manabiti sya'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Nah ini batuk ini berarti ambil yang bagian atas, jangan wudu begini terus memindahkan airnya hanya begini saja ya, plek begini, sehingga yang kena batuk bagian tengah, yang atas ini padahal ini juga bagian wajah, ini tidak kena ya, tidak sah ya. Kalau bagian wajahnya tidak sempurna ya sama dengan belum membasuh wajah. Kalau belum membasuh wajah belum memenuhi satu rukun. Ini penting untuk tahu ya, batasan wajah ini. Nah, tempat tumbuhnya rambut ila muntahal lihyaini atau al-lahyaini di sini. Al-lahyaini wadzaqani, sampai penghabisan dua tulang ini, rahang ini dan dagu. Nah, kita di wajah ini punya tulang ini ya, ada tulang di wajah ini ya. Bukan tidak ada tulang tiba-tiba ada daging, enggak. Di wajah kita ini ada, lah ini tulang rahang di bawah ini ya. Nah, ini termasuk wajah. Nah, termasuk ini apa namanya? Dagu ini. Jadi kalau wudu begini, itu kalau bisa yang bawah itu, yang jempol ini saman arahkan ke sini supaya wajahnya kena semua. Jadi mulai dari atas ini batas atas, ini batas bawah. Jangan begini saja terus bawahnya tidak diusap-usap begini. Yang hati-hati itu dilebihkan ya. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau tidak dilebihkan sehingga yang wajib tidak kena, maka perlebihan ini menjadi ikut wajib ya. Jadi batas wajah atas tempat tumbuhnya rambut, bawah ini tulang rahang, tulang dua pipi ini sampai dengan tulang dagu. Kemudian menyamping, ini tulan itu maknanya dari atas ke bawah. Wa ardon, sekarang menyamping itu minal udhun ilal udhun. Nah, dari telinga ini, kita ini punya ini yang menempel dengan wajah ini kan bagian telinga juga ya. Dari sini sampai sini harus kena. Nah, semuanya ini. Jadi kalau dibuat melingkar ya begini. Nah, ini harus kena semua ini ya. Telinga ini harus kena, luarnya telinga yang nempel wajah harus kena,
Termasuk ini bawahnya telinga ini kan tulangnya agak ke belakang. Nah ini juga jangan sampai tidak kena, harus kena. Nah, itu jadi niatnya adalah ketika membasuh wajah ini. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Sudah cukup ya, dibasuh. Kalau satu belum teraliri air semua ya 2 kali. Sunnahnya adalah 3 kali basuhan sempurna. Itu rukun yang kedua. Ats-tsalits yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Ini adik-adik penting tahu juga ini ya. Membasuh 2 tangan sampai 2 siku. Sering kadang-kadang yang masih kecil-kecil itu ya mewengkis nih ya. Menyingsingkannya itu aja sudah tidak sampai siku. Begini saja. Ini adik-adik yang mungkin pas ngaji tidur atau memang belum ngaji, wudunya tiru-tiru saja. Itu kadang bajunya itu menyingsingkannya, mewengkisnya itu hanya segini saja. Otomatis yang kena ya hanya ini saja. Padahal batasannya tangan itu ilal mirfaqain, sampai ini siku ini. Siku ini ada bagian depan, ada sampai bagian belakang gini. Ya. Jadi kadang harus air itu dialirkan begini sampai ke sini. Yang sunnah itu memang kan sebenarnya bukan begini, tapi dari ujung sini beginilah. Kalau dipilihkan itu airnya mesti begini. Kemudian yang bawah ini supaya kena saman tadai begini dikenakan beginilah. Airnya dialirkan begini. Itu aman itu. Otomatis menyingsingkan lengan bajunya harus ke atas. Ya. Karena ada beberapa adik-adik kadang-kadang wudu itu cuman begini-begini saja ya. Seperti wo sing dawa dadi gitu ya. Itu tidak sah, harus ini kena. Nah. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat, ar-rabi' mashu syai'in min basyaratir ra'si. Mengusap. Lah, kalau mengusap ini berarti tidak harus sampai ada air mengalir. Pokoknya tangan dibasahi, kemudian basah itu dipindahkan ke sebagian kulit kepala, sedikit dari kulit kepala. Ini kulit, ini kepala ini yang ada rambutnya ini ya. Kulitnya ini terkena sedikit air ya, dibasahi dengan air itu sudah sah. Atau kalau tidak kulit kepala, au sya'rin fi haddihi, atau rambut, tapi rambut yang sekiranya ditarik itu masih ada di area kepala. Jadi rambutnya saja yang kena, kulit kepalanya tidak kena, asalkan rambut itu rambut yang masih tumbuh di kepala, bukan yang memanjang sampai keluar dari kepala ya, itu sah ya. Jadi rambut yang tumbuh di kepala, dan itu adalah mengusap, tidak membasuh. Berikutnya wal khamisu, rukun wudu yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh 2 kaki beserta 2 mata kaki. Mata kaki ini apa bahasa Jawanya? Oh, pelok napa? Nggih. Yang ada bagian dalam, ada bagian luar ini ya. Lah itu dilebihi sedikit. Ya, terutama yang belakang, yang atasnya napa niki? Atungkau ini napa tumit ya. Atasnya tumit ini harus kena sampai yang selurus dengan pergelangan atasnya ini ya, pergelangan kaki atasnya ini. Itu harus kena. Ya, enggak boleh tidak kena. Karena kaki batasannya sampai situ. Nah, ini yang kelima, yang terakhir adalah asadis at-tartib ala hadhil kaifiyah. Tertib ini maksudnya urut. Jadi urut mulai dari wajah dulu, kemudian tangan, wajah tadi bersamaan dengan niat ya, itu sudah 2, kemudian tangan sampai siku-siku, ya, kemudian mengusap sebagian kulit kepala ya, rambut boleh, yang rambut di kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, harus urut, tidak boleh dibalik. Kalau dibalik ya belum dianggap sebagai wudu, walaupun terbasuh semua. Waduh, saya tak buat cara baru, sikil dhisik wis marono baru tangan, moro baru raup, ya tidak dianggap sebagai wudu karena tertib sesuai dengan urutan yang sudah saya sebutkan. Ini termasuk rukun. Rukun itu harus dilakukan ketika wudu. Bila dilanggar maka tidak dianggap sebagai wudu. Ini fikih tentang wudu yang saya kira adik-adik ini di tempat ngajinya juga sering diterangkan. Tinggal prakteknya harus lebih hati-hati sampai kebiasaan wudu yang sah ini sudah menjadi mendarah daging. Ya, jadi pertama itu harus ngerti dulu
teorinya seperti ini, kemudian membiasakan praktek yang sah. Jangan sampai naudzubillah ngajinya ndak konsentrasi ya, akhirnya ndak paham, ndak ngerti. Padahal untuk mengerti ini asalkan mau konsentrasi sebentar saja paham ya. Kemudian sudah ngerti tapi ndak mau membiasakan, itu sama saja. Jadi harus pembiasaan. Kenapa? Karena at-tuhru miftahus shalah. Bersesuci itu adalah kuncinya sholat. Percuma kalau sholat jungkir balik gitu tapi ternyata di hadapan Allah belum dianggap sholat. Kenapa? Karena wudhunya belum sah. Jadi ini ilmu hal, ini sudah termasuk ilmu yang adik-adik ini apalagi yang sudah usia SMP, SMA harus ngerti ini ya. Yang kelas 4, 5, 6 menjelang balik ya harus sudah terbiasa dengan wudhu yang sah, bukan wudhu yang cara anak kecil yang tidak tahu rukunnya. Harus tahu wudhu itu caranya ya, yang harus dilakukan apa saja harus betul-betul mengerti. Tidak usah dihafal tidak apa-apa, tapi paham dan bisa praktek. Ini lebih penting ya. Itu namanya baru ilmu. Berikutnya ini juga ilmu secara fikih harus kita sampaikan ya. Wa in kana alaihi janabatun, dan jika atas orang tersebut ada janabah, keadaan junub, min mujama'atin, dikarenakan mujama'ah ini hubungan suami istri, au khuruji maniyin, atau karena keluar air mani, binomin au ghairihi, sebab tidur atau biasa disebut mimpi basah, au ghairihi atau selainnya, lazimahu, maka wajib baginya ghuslu jami'i badanihi, membasuh seluruh badannya, ma'aniyati raf'il janabah, beserta niat menghilangkan janabah, menghilangkan hadas besar. Jadi ada dalam fikih itu namanya mandi besar. Mandi besar ini adalah mandi dikarenakan kita mengalami junub, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau untuk perempuan ada lagi hadas yang menyebabkan mandi besar, yaitu haid, nifas ya, wiladah juga demikian. Itu mewajibkan cara mandi yang bukan seperti mandi biasa. Mandi besar itu bedanya dengan mandi biasa apa? Satu, harus niat. Niatnya apa? Saya niat mandi wajib, nah itu sudah cukup. Atau saya niat mandi besar, tapi dia mengerti mandi besar itu maksudnya apa, itu sudah cukup. Menyebutkan alasannya karena junub, karena haid, itu tambahan saja. Yang penting dia mengerti bahwa mandinya ini ketika pertama membasuh ya, yang dihitung itu adalah ketika sudah berniat. Jadi kalau jegar-jegur belum niat, maka itu belum dianggap mandi besar. Baru dihitung kalau sudah berniat. Setelah berniat, rukun yang kedua apa? Meratakan air ke seluruh tubuh, itu sudah menjadi mandi besar. Kadang kan kita kalau mandi-mandi yang untuk seger-segeran itu kan kadang tidak pakai membasahi rambut, ya itu tidak masalah. Tapi kalau untuk mandi besar itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu harus rata terbasuh oleh air, itulah yang disebut mandi besar. Apa harus sampoan, sabunan? Tidak harus. Nah, tapi kalau tidak dengan sampo, tidak dengan sabun, maka air itu misalkan kita punya kotoran yang tidak bisa terhilangkan dengan sabun atau dengan sampo, maka ya sampo sama sabun itu menjadi ketentuan. Sekiranya tidak pakai sampo, tidak pakai sabun, tapi air sudah merata masuk ke pori-pori kulit tubuh kita semua, termasuk selembitan-selembitannya, nah itu maka mandinya sudah sah. Alhamdulillah kita dapat dua ilmu ya, yang menjadi ilmu hal bagi semua ini ya, tentang mandi besar dan tentang berwudu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup baca zikir-zikir sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya azim ya azim ya azim ighfiriz dzambal azim
فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.